Hal pertama itu adalah dua buah mobil bergerak lurus beraturan di lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R jika mobil A dan B bergerak di posisi yang sama dan kecepatan mobil A dengan kecepatan 2R meter per second dan mobil B adalah R meter per second, kapan dan di manakah mobil A menyalip mobil B? Dari soal di atas, kita menuliskan apa-apa yang diketahui. Pertama itu, kita ketahui itu adalah kecepatan dari mobil A. Jadi, VA itu sama dengan diketahui 2R meter per second, dan VB atau kecepatan mobil B itu adalah R meter per second, dan jari-jari itu diketahui R. Dan yang ditanyakan itu adalah kapan dan di manakah mobil A menyalip mobil B. Adapun penyelesaian dari soal di atas adalah kita menggunakan rumus jarak, di mana rumus jarak itu adalah S sama dengan V kali T. Jadi, kita tuliskan SA sama dengan SB ditambah R. Kita ketahui bahwa rumus jarak itu adalah V kali T, sehingga VA dikali T sama dengan VB dikali T ditambah R. Setelah itu, kita samakan yang penyebutnya, sehingga didapat VA dikali T dikurang VB dikali T sama dengan R. Kita dapat menuliskannya seperti ini, VA kurang VB. Sama halnya dengan VA dikali T dikurang VB dikali T, sama halnya dengan T dalam kurung VA dikurang VB sama dengan R. Setelah itu, kita ingin mencari nilai T, sehingga T sama dengan R VA kurang VB sama dengan R. Kita ketahui bahwa nilai VA itu adalah 2R dan nilai VB itu adalah R. Kita kurang R, sehingga didapat R per R itu sama dengan 1 second. Adapun langkah kedua, kita mencari jarak mobil A, di mana SA sama dengan VA dikali T. Kita ketahui bahwa nilai VA itu adalah 2R dan nilai T itu adalah 1, sehingga didapat 2R. Adapun jarak pada mobil B itu adalah VB dikali T sama dengan, kita ketahui bahwa nilai VB itu adalah R dan nilai T itu adalah 1, sehingga didapat R. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil A dapat menyusul mobil B pada waktu 1 second. Dan mobil A menyalip mobil B pada saat mobil A menempuh jarak 2R. Dan mobil B menempuh jarak R. Soal nomor 2. Sebuah balok dengan massa M tergelincir dari sebuah bidang miring yang licin dengan kemiringan delta dan ketinggian H. Jika pada bidang datar terdapat permukaan kasar dengan koefisien gesek kinetisnya itu adalah 0,2, maka berapa jauhkah balok akan berhenti bergerak? Dari soal di atas, yang diketahui itu adalah nilai koefisien gesek kinetisnya. Itu sama dengan 0,2. Dan yang ditanyakan itu adalah jarak atau S. Adapun penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari gaya beratnya dengan rumus W sama dengan M kali G. Kita ketahui bahwa nilai M di soal tidak diketahui, sehingga ditulis M kali G, nilai G itu adalah 10. Didapat 10 M Newton. Setelah itu, kita mencari gaya kinetiknya dengan rumus FK sama dengan koefisien gesek kinetis dikali N. Kita ketahui bahwa nilai koefisien gesek kinetisnya itu adalah 0,2 dan nilai N itu adalah 10. Kenapa nilai N 10? Karena kita ketahui bahwa gaya berat itu sama dengan gaya normal, sehingga nilai gaya berat sama dengan gaya normal, itu 10. Jadi didapat 2 M ton. Setelah itu, kita masuk ke rumus hubungan antara energi dan kinetik, di mana W sama dengan delta EK. Di mana rumus W itu sama dengan F kali S, dan rumus energi kinetik itu 1/2 M kali V kuadrat. Kita ketahui bahwa nilai F itu adalah 2M kali S sama dengan
1/2 M, kita ketahui bahwa V itu nilainya itu adalah 0 karena tidak diketahui di soal. Sehingga ini bisa kita coret sisa M sehingga didapat S sama dengan 2M. Soal nomor 3. Sebuah bola pejal dengan jari-jari R berada pada lintasan berbentuk melingkar ke atas dengan jari-jari R tambah R. Tentukan kecepatan bola minimum di titik terendah agar bola tidak terjatuh ketika berada di puncak lingkaran. Di sini sudah ada lingkaran di mana seperti bola pejal dengan jari-jari itu R tambah R. Pertama itu kita tinjau pada titik kedua. Kita tinjau pada titik kedua atau V2-nya. Kita menggunakan rumus sigma Fs sama dengan M dikali V2 kuadrat per R, mana dapat dituliskan W ditambah T sama dengan M dikali V2 kuadrat per R. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa ketika benda berada di tempat tinggi, gaya tegangan sama dengan 0. Maka W sama dengan W ditambah 0, karena tegangannya itu 0. Nah, dengan M dikali V2 kuadrat per R. W itu dapat dirumuskan dengan M kali G, sama dengan M dikali V2 kuadrat per R. Di sini kita ingin mencari nilai G-nya, sehingga ini M-nya dicoret, sehingga G sama dengan V2 kuadrat per R. Nah, di sini kita ingin sendirikan nilai V2 kuadratnya, sehingga didapat. Sekarang kita tinjau di titik 1 atau nilai V1-nya. Kita menggunakan persamaan 1/2 M kali V1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan 1/2 M kali V2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Kita selesaikan. Ini 1/2 V1 kuadrat tambah 0 sama dengan 1/2 V2 kuadrat ditambah G kali H2. Yaitu V1 pangkat 2 sama dengan V2 pangkat 2 ditambah 2G ditambah H2. Sini kita ketahui nilai V2 kuadratnya itu adalah GR ditambah 2G dikali 2R, sehingga didapat 5GR. Ada V1 itu sama dengan akar 5GR. Soal nomor 4 atau soal terakhir. Sebuah kereta api melaju di atas lintasan lurus dengan kecepatan konstan 72 km/h. Jika ia membunyikan trompet di depan sebuah gunung dan mendengar suara gema pertama dari trompetnya 5 detik kemudian, berapakah jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema ketika VU-nya sama dengan 340 meter per second? Nah, dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa V itu sama dengan 72 km/h atau kecepatannya, dan T itu diketahui 5S dan VU-nya itu 340 meter per second. Nah, yang ditanyakan di sini adalah S atau jaraknya. Adapun penyelesaiannya, sini kita menggunakan rumus S sama dengan 1/2 kali V kali T. Sehingga 1/2 kita ketahui nilai V itu adalah 72 dan nilai T itu adalah 5. 72 dibagi 2 itu adalah 36, dikali 5 didapat sama dengan 180.